Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya di channel yang perkembangannya sangat sulit ini. Begitu syum. Semoga dengan dukungan kalian channel ini bisa berkembang dan bisa menceritakan kisah-kisah Islami untuk mengenang sejarah-sejarah Islam yang dapat menginspirasi, menambah keimanan dan juga menambah wawasan buat kita semua. Kali ini saya akan membahas 3 perang besar yang dipimpin Sang Saifullah Khalid bin Walid. Oke, seperti biasa, kencangkan sarung Anda, simetriskan posisi peci, jangan lupa dan Al-Kisah. Number 1. Perang Riddah. Perang Riddah adalah perang melawan kemurtadan dan serangkaian pemberontakan yang dilakukan beberapa suku Arab. Pertempuran ini terjadi pada 632 Masehi hingga 633 Masehi. Ketika kekhalifahan Islam diperintah oleh Khulafaur Rasyidin, Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Pada masa Abu Bakar Asy-Syiddiq terjadi perang Riddah karena banyak suku Arab yang murtad atau kembali menjadi kafir sepeninggal Nabi Muhammad pada 632 Masehi. Selain itu, ada pula umat Islam yang tetap memeluk agama Islam tetapi menolak membayar zakat setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW pada 632 Masehi. Abu Bakar Asy-Syiddiq terpilih menjadi Khulafaur Rasyidin pertama. Masa pemerintahan Abu Bakar langsung dihadapkan pada gejolak yang diakibatkan oleh kabilah-kabilah di sekitar Madinah. Kabilah-kabilah yang membangkang tersebut adalah Abs, Zubain, Bani Kinanah, Ghatafan, Bani Tai, dan Fazara. Pembangkangan mereka dalam bentuk kemurtadan alias kembali menjadi kafir. Serta ada pula kaum yang masih memeluk Islam tetapi menolak membayar zakat karena menganggapnya sebagai keharusan membayar pajak. Khalifah Abu Bakar menganggap mereka yang murtad dan tidak mau membayar zakat sebagai pembangkang, sehingga harus diperangi. Sesaat setelah Abu Bakar dinobatkan menjadi khalifah, orang-orang murtad dari kabilah Ghatafan dari suku Qais beberapa kali mencoba untuk merebut Mekah yang masih setia kepada Islam. Namun, pada akhirnya mereka bergabung dengan pemimpin anti-Islam di utara, Tulaiha dari Bani Asad pada Juli 632 Masehi. Abu Bakar mengirim utusan ke suku-suku yang membangkang untuk meminta mereka agar tetap memeluk Islam dan membayar zakat. Namun permintaan itu ditolak. Bahkan Tulaiha yang juga memproklamasikan diri sebagai nabi telah menyiapkan pasukan untuk menyerang Madinah. Menanggapi hal itu, Khalifah Abu Bakar segera menyiapkan pasukan untuk mempertahankan Madinah, menandai dimulainya perang Riddah. Panglima perang yang ditunjuk Abu Bakar dalam perang Riddah adalah Khalid bin Walid, yang dikenal sebagai ahli perang yang tidak terkalahkan. Dari Madinah, Abu Bakar harus berurusan dengan kemurtadan yang meluas di pantai timur dan selatan Arab, seperti di Bahrain, Oman, Hadramaut, dan Yaman. Usaha yang dilakukan Abu Bakar dalam memerangi kaum murtad adalah dengan membentuk pasukan menjadi 11 kelompok. Pasukan yang paling kuat dipimpin oleh Khalid bin Walid dan ditugaskan untuk menghadapi pembangkang yang paling kuat. Setelah itu, 11 kelompok tersebut segera menuju daerah tugasnya masing-masing untuk memerangi kaum murtad. Strategi yang digunakan oleh Abu Bakar dengan membagi pasukan dalam perang Riddah terbukti berhasil. Perang melawan kemurtadan pun dapat diakhiri pada 18 Maret 633 Masehi dengan kemenangan umat Islam. Dengan padamnya pemberontakan dari suku-suku pembangkang, Abu Bakar menjadi penguasa seluruh jazirah Arab. Perang Riddah menjadi kemenangan politik dan militer terbesar Abu Bakar Asy-Syiddiq yang kemudian semakin memperluas daerah kekuasaannya. Number 2. Perang Mu'tah. Perang Mu'tah adalah peperangan kaum muslimin melawan pasukan Kekaisaran Bizantium Romawi Timur.
Perang Mu'tah berlangsung pada bulan Jumadil Awal 8 Hijriah atau 629 Masehi. Perang Mu'tah berlangsung di daerah Mu'tah yang merupakan kawasan dataran rendah Balqa di negeri Syam. Pecahnya Perang Mu'tah dilatar belakangi oleh pembunuhan beberapa umat muslim yang dilakukan oleh penguasa wilayah Syam. Pada masa itu, Syam termasuk dalam wilayah dari Bizantium Romawi Timur. Selain itu, penyerangan terhadap Bizantium Romawi ditunjukkan untuk penyebaran dan dakwah Islam di luar Jazirah Arab. Keberadaan Bizantium Romawi merupakan gangguan yang besar bagi penyebaran agama Islam di kawasan Timur Tengah. Di daerah Syam, Bizantium Romawi menguasai jalur perjalanan utama yang menghubungkan Irak dengan Mesir. Pasukan ini merupakan pasukan terbesar yang pernah dikirim Nabi Muhammad SAW dalam peperangan. Mendengar kabar tersebut, Kekaisaran Bizantium Romawi mengerahkan pasukan yang sangat besar untuk menaklukkan negeri Syam. Heraklius sebagai kaisar tertinggi Bizantium Romawi menanggapi hal tersebut dengan menyiapkan sebesar 200.000 pasukan. Pasukan tersebut terdiri dari 100.000 tentara Bizantium Romawi dan 100.000 dari kaum musyrik Arab. Melihat besarnya pasukan Bizantium Romawi, pasukan Muslim tidak ketar sama sekali. Mereka mulai menyerang pasukan Bizantium pada 5 Jumadil Awal tahun 8 Hijriah. Pertempuran antara Bizantium Romawi dan pasukan Muslim berlangsung sangat sengit. Pasukan Muslim yang berjumlah jauh lebih sedikit yaitu 3.000 pasukan, tetapi 3.000 pasukan tersebut mampu membuat kewalahan pasukan Bizantium Romawi. Sayangnya, dalam pertengahan Perang Mu'tah ketika pemimpin pasukan Muslim mati syahid. Meninggalnya ketika pemimpin pasukan Muslim tidak menggoyahkan semangat pasukan Muslim. Khalid bin Walid ditunjuk sebagai pemimpin pengganti dari pasukan Muslim. Ia dipilih karena kemampuan berperangnya yang luar biasa. Momen yang sangat penting bagi pasukan Muslim adalah momen-momen ketika kedatangan pasukan bantuan dari Madinah. Pasukan Bizantium yang mendengar tentang pasukan bantuan Muslim merasa goyah dan memutuskan untuk mundur. Mereka berpikir bahwa 3.000 pasukan Muslim saja bisa membuat perang yang sesengit itu, apalagi ditambah dengan pasukan bantuan yang belum tentu jumlahnya itu tiba. Number 3. Perang Yarmuk. Perang Yarmuk adalah pertempuran pada abad ke-7 yang melibatkan pasukan Muslim Khulafaur Rasyidin melawan Kekaisaran Romawi Timur atau Kekaisaran Bizantium. Pertempuran ini berlangsung selama 6 hari, tepatnya dari tanggal 15 hingga 20 Agustus 636 Masehi. Pasukan Muslim dipimpin oleh Khalid bin Walid, sementara Legiun Bizantium di bawah komando Fahan dari Armenia. Meskipun kalah jumlah dari pasukan Muslim yang dipimpin Khalid bin Walid, yaitu 45.000 pasukan Muslim melawan 240.000 pasukan Bizantium, lengkap dengan persenjataannya. Perang yang terjadi di dekat Sungai Yarmuk, perbatasan Suriah Yordania dan Suriah Palestina, berhasil dimenangkan oleh Khulafaur Rasyidin dan secara resmi mengakhiri kekuasaan Bizantium di Suriah. Selain itu, Perang Yarmuk dianggap sebagai peristiwa bersejarah karena menandakan pesatnya perkembangan Islam keluar Jazirah Arab. Itulah 3 perang besar yang dipimpin Sang Saifullah Khalid bin Walid. Dari beberapa perang tersebut, kita dapat pelajaran jika kuasa Allah itu melebihi dari segalanya. Karena dilihat dari segi kekuatan dan banyaknya pasukan yang dipunyai, jelas pasukan yang dipimpin Khalid bin Walid kalah telak. Tetapi dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Khalid bin Walid pun dapat membawa kaum Muslim mendapat kemenangannya. Guys, sekedar pemberitahuan untuk teman-temanku. Semakin berjalannya waktu, semakin banyak juga tanda-tanda kiamat yang muncul di dunia ini.
Dan tanpa kita sadari, semua itu sudah ada di sekeliling kita. Entah kapan kiamat akan terjadi, kita semua tidak ada yang tahu. Tetapi kiamat itu pasti adanya. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.